Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya EN Suryani dari Kuningan, Jawa Barat. Sehari-hari saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dan saya juga aktif di organisasi Persaudaraan Muslimah Kabupaten Kuningan, di mana di sana saya diamanahi program ruang konsultasi keluarga, sehingga saya sangat membutuhkan ilmu konseling, terapi, dan juga coaching. Terima kasih kepada Well dan Skill yang 3 hari kemarin saya diberikan ilmu yang sangat bermanfaat dengan narasumber yang luar biasa. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Pertama, hari pertama bersama Kak Ivan Setiawan, saya belajar banyak tentang ilmu dasar konseling. Awalnya saya kira konseling itu adalah upaya menasehati konselor terhadap konselingnya. Ternyata salah besar. Kak Ivan meluruskan bahwa konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli yang bersifat membantu konseli untuk mencapai perubahan, sehingga konseli ini bisa membuat keputusan sendiri dan menghasilkan keputusan yang disadari resikonya, disertai dengan tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Jadi konselor berusaha menggali apa yang dipikirkan dan dirasakan dan juga yang akan dilakukan oleh dirinya sendiri, sehingga konseli ini bisa mengenali dirinya, bisa mengenali masalahnya, dan juga bisa memutuskan solusi apa yang diambil, dan dia pun tahu konsekuensi apa atas keputusannya. Konselor harus hadir secara utuh, mendengar aktif, hadir secara utuh, memahami emosi dan keinginan di balik kata-kata konseli dengan pendekatan tertentu, sehingga akhirnya konseli mendapatkan komitmen baru dengan perspektif yang lebih baik. Coach Ivan pada materinya memperkenalkan sebuah metode pendekatan realita dengan rumus WDEP. Wants, apa yang sebenarnya diinginkan oleh konseli, direction and doing, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalahnya, kemudian evaluation, evaluasi sejauh mana yang selama dilakukan, kemudian membuat planning atau komitmen untuk kedepannya atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh konseli. Dan untuk materi yang kedua, saya belajar terapi bersama Coach Nugroho dengan materi manajemen stres with self-management. Stres itu adalah sebuah respon terhadap sebuah kejadian. Kejadian itu tidak bisa dikendalikan, akan tetapi respon kita lah yang sebenarnya bisa dikendalikan. Ternyata pada level tertentu, stres juga dibutuhkan untuk kita bertumbuh dalam mencapai tujuan. Agar stres itu menjadi positif, maka kita butuh perspektif positif untuk memandang masalah ataupun memandang dunia luar. Jika kita sudah selesai dengan diri kita, merasa cukup, penuh dengan rasa syukur, menganggap masalah adalah hal yang biasa diberikan Allah atau diberikan Tuhan sebagai challenge kepada orang yang beriman, maka kita akan menghadapi masalah dengan lapang dada. Karena itulah, ketika ada masalah, ataupun ketika orang mencari kebahagiaan, jangan lari keluar, tapi melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dengan meminta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah, Tuhanlah yang memberikan ketenangan kepada hambanya yang dikehendaki. Dan Coach Nugroho juga memberikan tips manajemen diri untuk mengatasi atau untuk manajemen stres. Di antaranya, jangan sentuh dan ambil sesuatu yang bukan hakmu. Jangan ikut campur pada urusan yang tidak diserahkan kepadamu. Jangan fokuskan pikiran kepada hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat, karena itu akan mengurangi untuk mengomentari sesuatu. Keempat, jangan iakan sesuatu yang sama sekali tidak kamu ingin kerjakan. Jangan memikirkan hal-hal yang kehadirannya tidak ingin kamu rasakan. Dan terakhir, batasi indrawimu untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak halal ataupun tidak pantas. Coach Nugroho juga memberikan ilmu terapi untuk merilis emosi negatif, yang itu juga berguna untuk kesehatan fisik. Di antaranya teknik mindful breathing,
teknik olah nafas, kemudian terapi air dengan rumus aku izinkan, akui, izinkan, dan relakan. Dan juga praktek terapi safe atau terapi untuk spiritual emotion freedom teknik dengan mengetuk beberapa titik meridian tubuh dengan kalimat afirmasi tertentu. Juga Coach Nugroho memberikan cara mengafirmasi positif diri kita. Dan teknik-teknik yang diberikan ini dipenuhi dengan value ketuhanan atau belief kita terhadap Sang Pencipta. Dengan kata kunci kita mengakui apapun rasa yang hadir, mengizinkan rasa itu hadir, kemudian kita merelakan atau melepaskan. Kita ikhlas, pasrah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sesi yang terakhir tentang coaching bersama Coach Abdillah Sanad, coaching yang terintegrasi dengan konseling dan terapi. Dan di sana juga akhirnya kami bisa membedakan di mana bedanya konseling, coaching, dan juga terapi. Jika terapi itu membantu orang untuk merilis emosi, menyembuhkan luka masa lalu, memaafkan orang atau kejadian yang itu ada di masa lalu, maka konseling menggali apa yang diinginkan saat itu untuk menstabilkan pikiran, perasaan, dan perilaku. Maka coaching banyak bicara tentang mental, perubahan mental untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Coaching ini membangun coach untuk berpikir luas, kreatif, agar bisa memberdayakan potensinya untuk mencapai tujuan. Sehingga yang dilakukan coaching adalah menggali apa yang ada di diri coach itu sendiri, sehingga solusi itu hadir dari coach itu sendiri. Adapun teknik dalam coaching diantaranya kita harus hadir untuk fokus dan sadar secara utuh dalam berinteraksi dengan coach, atau mindful, kemudian active listening, mendengarkan dengan empati, kemudian ask powerful question, mengajukan beberapa pertanyaan, dan disitulah nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan menggali apa yang diinginkan, tujuannya, apa yang kemudian akan dilakukan gitu ya, dan akhirnya memperoleh informasi yang tepat. Dan maintain progress ya, yang kemudian untuk memonitoring perkembangan coach dalam mencapai tujuannya. Demikian yang bisa disimpulkan. Terima kasih Well dan Skill atas ilmunya, juga untuk narasumber yang luar biasa. Semoga saya bisa mempraktekkan ilmu yang telah didapat. Semoga juga bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.